sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. Just you and I, just you and I. Only you can put the fire out. You can turn it all around. You can lift me off the ground so we can fly again, so we can fly again. 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 I've been trying hard not to go out of my mind. And all I need right now is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat, tentunya di channel Bude Enwin ya. Nah, kali ini Bude mau menunjukkan kepada kalian tanaman Bude, yaitu tanaman Miana. Tanaman Miana ini banyak sekali ragam warnanya, jenisnya pun juga banyak, ribuan jenis. Tanaman Miana ini tanaman yang memiliki warna-warni yang sangat menarik. Dia memiliki motif juga banyak sekali. Nah, tapi tanaman Miana ini untuk bisa menjadikan rimbun dan subur, maka dia harus dilakukan pruning. Contoh daripada tanaman Bude ini, dia sudah pernah di pruning 1 kali, tapi untuk selanjutnya dia sudah bercabang banyak. Untuk selanjutnya dia tidak rajin di pruning, akibatnya dia tinggi menjulang, ngelancir. Bagian yang di bawah daun rontok, kemudian daun di atas daunnya kecil-kecil, tidak subur. Bagaimana caranya Bude untuk bisa menyehatkan tanaman ini agar dia bisa kembali subur, kembali rimbun dan berdaun lebar? Lakukan seperti ini. Untuk mendapatkan hasil tanaman agar menjadi lebat, menjadi rimbun, maka harus rajin di pruning. Itu adalah langkah awal. Semua harus di pruning, dan hasil pruningan jangan dibuang, dia bisa di stek ya, seperti ini, 1 jengkal sekaligus hasil daripada tanamannya, hasil daripada pruningannya, dia bisa ditanam kembali. Bisa digundulin semua, semua bisa digundulin tanpa ada sisa. Disisakan boleh, tidak disisakan pun juga tidak apa-apa. Nanti dia akan menumbuhkan daun-daun yang baru. Kemudian langkah kedua, lakukan pendangiran. Tanahnya dicongkel-congkel, digemburkan seperti ini, agar sari-sari daripada pupuk, kemudian air bisa meresap, kemudian akar-akarnya bisa, tanahnya tidak padat, akarnya bisa leluasa untuk menyerap sari makanan. Kemudian ini kan batangnya miring ya, miring ke kanan.
karena tanaman ini adalah mencari sinar matahari. Jadi dia mengarah ke arah sinar matahari, kemudian dia bisa diputar agar dia nantinya bisa mencari sinar matahari dengan merubah posisi. Langkah ketiga adalah dengan pemupukan. Setelah didangir, setelah dicongkel-congkel, langkah ketiga adalah lakukan pemupukan. Lakukan pemupukan, ini adalah perawatan terhadap tanaman Miana. Lakukan pemupukan, setelah dipupuk 2 minggu sekali dia bisa mendapatkan pupuk kandang. Kemudian lakukan penyiraman secara rutin, sehari bisa 2 kali, pagi dan sore. Setelah penyiraman rajin dilakukan, maka lakukanlah letakkan tanaman Miana ini di tempat yang teduh, agar dia mendapatkan warna yang seimbang, warna yang cerah. Kalau ditempatkan di panas matahari full, dia akan mendapatkan warna yang pudar, warnanya tidak ngejreng. Tapi kalau dia mendapatkan sinar matahari pagi atau sinar matahari sore saja, maka dia akan mendapatkan warna yang cerah. 5 hal ini lakukanlah pada tanaman Miana agar tanaman Miana ini bisa kembali subur dan bisa rimbun, kemudian daunnya pun juga bisa lebar seperti ini. Contoh yang di sebelah ini juga sama, dia sudah mendapat perlakuan pruning 1 kali, kemudian dia bercabang 2, kemudian cabangnya ini dia tumbuh besar, kemudian cabang yang di bawah dia kalah. Karena dia mendapatkan perlakuan yang bagus, ditempatkan di tempat yang teduh dengan penyiraman dan pemupukan yang baik, maka dia tumbuh subur dengan daun yang sangat lebar, dan karena dia ditempatkan di tempat yang teduh, dia mendapatkan warna yang sangat cerah. Begitu juga dengan yang ini, dia juga tinggi menjulang, tidak pernah dipruning, maka daun-daunnya tidak pernah bercabang, ramping menjulang ke atas, tapi dia mendapatkan perlakuan yang bagus, dia mendapatkan penyiraman dan pemupukan yang bagus, dan dia mendapatkan daun yang sangat cantik. Tapi sebetulnya perlakuan yang seperti ini adalah salah. Ini harus di pruning agar dia mendapatkan cabang-cabang yang baru, agar cabang-cabang yang di bawah ini dia bisa tumbuh membesar. Ini harus di pruning. Keempat daripada pucuk daun Miana ini harus di pruning sesegera mungkin agar dia bisa mendapatkan dengan pertumbuhan yang lebih baik lagi. Dan satu contoh lagi, ini Miana Maron, dia sudah mendapat perlakuan pruning di atas, sudah di pruning, kemudian dia mendapatkan cabang-cabang yang sangat banyak, mendapatkan perlakuan pemupukan dan penyiraman yang cukup, ditempatkan pada tempat yang teduh, maka dia mendapatkan daun yang sangat lebar dan subur. Jadi seperti inilah cara kita merawat tanaman Miana agar mendapatkan cabang-cabang yang banyak, rimbun, subur, dan daunnya sangat cantik. Tanaman Miana ini yang disukai adalah daunnya, karena daunnya yang sangat warna-warni, banyak karakter, banyak jenis, warnanya yang memiliki motif beraneka ragam, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada oranye, bahkan ada yang biru.
kemudian warna-warninya juga bercampur ya, selang-seling, ada yang pelangi dan lain-lain. Hasil daripada tanaman pruning Miana ini jangan dibuang. Ini bisa kita tanam kembali, kita tancapkan di media tanam, dan ini bisa dijual. Contohnya seperti ini. Kita masukkan ke dalam tanah. Kita bisa menggunakan gelas-gelas air mineral. Kita tekan sampai padat. Lakukan hal yang sama pada tanaman yang lain. Tanam semuanya agar dia bisa tumbuh serempak dengan bagus. Seperti ini. Di sini Bude hanya menggunakan tanah hitam subur dan bukan pupuk ya. Kalau hasil stekan jangan langsung dipupuk, jangan menggunakan pupuk, menggunakan tanah gembur dengan sekam mentah. Bisa gunakan sekam yang lama, jangan yang baru. Tanahnya ditekan hingga dia padat supaya tanah pohonnya tidak bergoyang. Setelah ditanam bisa disiram dengan menggunakan air. Seperti ini, lalu tempatkan di tempat yang teduh. Penyiraman cukup 2 hari sekali saja. Dalam 1 minggu dia akan tumbuh subur dan bisa mengeluarkan akar. Dalam tempo 2 minggu akar sudah gondrong. Seperti ini. Contoh seperti ini sudah Bude lakukan, sudah beberapa minggu, pertumbuhannya sangat bagus, dan ini sudah bisa ditanam di wadah yang lebih besar. Nah, ini akar-akarnya sudah banyak. Tanaman ini suka air, tapi juga tidak suka tempat yang terlalu panas. Dia hanya mengendaki sinar matahari 50% saja. Ini bisa ditanam di wadah yang lebih besar dan bisa dijual. Ini tanaman yang sudah hidup bisa diberikan pupuk kandang. Berikan pupuk kandang secukupnya agar dia tumbuh subur, daunnya bisa melebar. Lalu kemudian siram. Dalam tempo 1 minggu dia sudah siap untuk dijual. Bahkan ini pun sudah siap untuk dijual. Harganya sangat murah ya Miana itu. Tapi dia tanaman murah tapi tidak murahan. Sebetulnya dia sangat cantik walaupun murah. Sangat cantik sekali. Seperti ini. Cantik bukan?
untuk mendapatkan tanaman kecil ini yang cantik, ini sebaiknya saat waktu dia ditanam, ujungnya sudah langsung kita pruning. Kemudian daun yang besar yang di bagian bawah kita pangkas, karena ini daunnya juga sudah menguning, sudah tua, maka nanti dia akan menumbuhkan cabang-cabang yang banyak. Saat dia masih kecil dan dia sudah hidup, dia sudah memiliki cabang yang banyak dan rimbun dan cukup pantas untuk dijual. Ya, demikianlah sobat cara kita merawat tanaman Miana agar menjadi subur, menjadi rimbun dan memiliki daun yang cantik. Maka lakukan 5 hal. Pertama adalah lakukan pruning, rajin di pruning. Kedua, lakukan pendangiran, pencongkelan atau penggemburan tanah. Ketiga, lakukan pemupukan. Keempat, lakukan penyiraman yang rutin setiap hari, cukup 1 kali, minimal 1 kali, maksimal 2 kali. Kemudian yang kelima adalah tempatkan dia di tempat 50% sinar matahari, mendapatkan sinar matahari 50%, bisa pagi hari atau bisa sore hari, karena bila dia mendapatkan sinar matahari full, maka warnanya akan memudar, cepat memudar, tidak cerah. Tapi kalau dia mendapatkan sinar matahari 50% saja, dia akan mendapatkan warna yang sangat cantik dan daun yang sangat lebar. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Kiranya suka dengan video Bude, jangan lupa sodako subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. It's for you to stay the night, but if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I.